Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Oke ya rekan-rekan. Kali ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang tadi ya, yang baru bertanding di Piala Kemerdekaan Indonesia ya di Sumatera pada malam ini ya. Ini setelah tadi Indonesia ditahan dengan skor 2-sama, ditahan skor 2-sama oleh Tajikistan, dan Tajikistan di sini ya di Piala Kemerdekaan Indonesia. Dan di sini adalah dari pertandingan ini timnas Indonesia U17 dan juga Tajikistan U17 ini adalah rangkaian acara ya turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI tentunya. Di sini dengan takjub, dengan uji coba ya, dengan takjub uji coba dalam mengarungi nantinya timnas Indonesia U17 dalam mengarungi Piala Dunia U17 mendatang ya, yang akan berlangsung di Qatar kalau tidak salah ya, pada bulan-bulan yang akan datang. Ini tentunya akan berlangsung di Qatar. Ini adalah sebuah persiapan timnas Indonesia untuk menjalani di Piala Dunia mendatang. Dan karena memang lawan kita juga tidak main-main, nanti kita juga akan bertemu dengan Brasil tentunya, dan ini adalah bertemu dengan Brasil dan juga Zambia ya. Ini tentunya kita tidak bisa menganggap remeh lawan-lawan itu tadi, karena itu adalah lawan-lawan yang cukup berat bagi kita, apalagi ini adalah kali pertama kita masuk Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi, bukan jalur dari tuan rumah. Ini pertama kali, dan tentunya di sini anak asuh dari Coach Nova Arianto ini cukup bagus. Tadi saya memang pantau dari segi bertahan juga sudah masih cukup oke ya, tapi memang di sini masih perlu ada perbaikan memang, karena memang setiap permainan tentunya selalu ada catatan, walaupun sebagus apapun permainan tentunya, tapi tetap selalu ada catatan di dalam sepak bola ya, nanti ada catatan yang harus diperbaiki. Tapi tidaknya catatan itu tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu. Dan di sini untuk timnas Indonesia bisa bermain imbang dengan Tajikistan, ini menunjukkan performa yang cukup baik di timnas Indonesia U17 ini ya. Karena memang saya amati memang tadi itu memang dari segi dari umpan ini teman-teman, dari akurasi umpan ini cukup menjanjikan, walaupun umpan yang cukup jauh, umpan-umpan silang, umpan-umpan yang cukup jauh di sini, ini timnas Indonesia sangat-sangat tentunya akurat. Masih akurat, akurasi passing umpannya ini juga akurat sekali. Buktinya kita tadi mencetak gol juga ya. Mencetak gol itu juga dari umpan silang, dari belakang ke depan itu dengan umpan silang sampai ke depan gawang Tajikistan dengan tendangan atau yang kita lesatkan tadi itu juga melalui umpan. Dan di sini dari segi terciptanya gol ini timnas Indonesia ini melalui proses, tidak hanya kebetulan, memang melalui benar-benar murni melalui dari skema serangan. Dan ini ya untuk perbandingannya. Dan memang main tadi itu memang ada catatan juga, kita saat kita kebobolan, ada 2 kebobolan itu adalah karena memang kita yang harus kita perbaiki adalah kehilangan fokus. Nah, di babak pertama tadi kita ditahan imbang 1-sama, itu juga melalui dari ya fokus kita, melalui dari ketenangan kita memang salah fokus. Setelah kita mencetak gol lalu kita kehilangan fokus, setelah euforia ini kita kehilangan fokus, dan terciptalah gol lawan ya melalui tendangan jarak jauh dari Tajikistan tadi. Nah, ini yang memang harus di waktu-waktu yang akan datang ini bisa diperbaiki agar selalu fokus
fokus dan fokus di setiap laga dan di setiap menit sebelum peluit dibunyikan. Nah, di sini dan juga masih banyak juga pemain-pemain kita ini saat ada pelanggaran itu kita sempat terjeda karena itu memang ada harapan bahwa itu adalah pelanggaran. Nah, di sini pelajaran kita juga harus mempelajari tentang wasitnya juga. Nah, salah satu karakter wasit yang ada tentunya seperti wasit tadi itu adalah tipe wasit yang memang yang tidak memberikan sedikit-sedikit pelanggaran. Setiap ada yang terjatuh pelanggaran itu meniup peluit. Nah, tidak seperti dan di sini kita saat kita pelanggaran oke kita langsung los saja selagi kita ini memang juga jangan berharap itu ada pelanggaran itu di kotak penalti ataupun apa. Dan di menit-menit akhir kita juga tadi juga kecolongan juga kehilangan fokus juga ya. Nah, kita juga kehilangan fokus di menit-menit akhir dalam pertahanan kita sehingga kita kebobolan juga. Nah, jika memang dan kasihkan menyerang juga tadi itu kebobolan itu sangat disayangkan. Dan di sini kembali lagi kita juga masih ada harapan wah ada fokus memang kurang fokusnya dan memang kita terlalu menunggu wasit meniup peluit. Jadi ini ya yang harus kita hindari, jangan kita berharap wasit meniup peluit yang ada walaupun itu sudah 90 menit kita jangan berharap untuk peluit ditiupkan, tetap bermain dan fokus. Nah, itu ya kuncinya bermain dan fokus ya. Karena memang kita juga tidak tahu ada tambahan waktu dan lain sebagainya ya. Jadi ada yang terjatuh pelanggaran dan lain sebagainya. Tentunya itu akan menambahkan untuk waktu yang akan ditambahkan tanpa harus meminta persetujuan atau harus diberitahu oh ini pertambahan sekian menit. Nah, seperti itu. Dan sebagai pengalaman ini kita memang harus belajar lagi bahwa kita sebelum peluit dibunyikan kita harus fighting spirit dan tidak boleh mengharapkan peluit dibunyikan karena itu menit-menit akhir. Jadi seperti itu, tetap berusaha dan tetap fokus itu walaupun di menit berapapun kita tetap fokus. Nah, seperti itu dan setiap ada pelanggaran dan kita dilanggar jangan juga mengharap untuk itu ada peluit. Nah, ini adalah mengantisipasi bahwa itu nanti ada pelanggaran ternyata tidak ditiup peluitnya tidak ada, kita tidak berharap hal itu, makanya kita memang harus jangan sampai lengah. Nah, biasanya itu yang membuat kita masih lengah dan ini dari berbagai kelompok usia ya, dari usia U17, U23, U20 dan bahkan senior itu sering terjadi apalagi di pemain-pemain lokal kita. Dan itu ya yang harus diperbaiki oleh timnas Indonesia dari U17 ini dari segi serangan, dari transisi bertahan ke menyerang cukup oke lah, cukup cepat. Tapi masih kurang cepat di sini juga kita kurang cepat mengambil keputusan. Banyak juga ada beberapa hal keputusan yang kurang tepat juga, ini juga harus diperbaiki. Apalagi setiap kita di depan kotak penalti lawan saat ini tidak ada teman ya yang menyongsong kita, yang memberi support kita, itu tentunya mau tidak mau harus menembak secara langsung dan siapa tahu bisa gol, kita meraih untuk keberuntungan, kita beruji keberuntungan itu. Nah, itu dan jadi di sini untuk keputusan ini sangat-sangat berpengaruh sekali di dalam sepak bola. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah setia bersama saya Bang Parwi. Terima kasih, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terkini tentang sepak bola Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola. Cheers.